Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Erna Ayu Rahayani, calon guru penggerak angkatan 7 dari kota Salatiga. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Tujuan pembelajaran khusus pada aksi nyata ini yaitu CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam budaya positif. Nah, aksi nyata saya ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pertama adalah menyusun keyakinan kelas dan bagian kedua adalah melakukan diseminasi kepada rekan sejawat mengenai modul budaya positif. Lalu, bagaimanakah proses menyusun keyakinan kelas saya? Yuk disimak videonya. Latar belakang menyusun keyakinan kelas saya, yaitu budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat, dan bertanggung jawab. Dengan diterapkannya budaya positif, maka akan diperoleh sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Salah satu langkah awal untuk membangun budaya positif sekolah yaitu dimulai dengan lingkup kecil kelas dengan menyusun sebuah keyakinan kelas bersama seluruh warga kelas. Tujuan menyusun keyakinan kelas yaitu membangun kesadaran diri murid untuk bersemangat dalam belajar, membiasakan penerapan budaya positif murid dalam lingkup kelas, menciptakan suasana belajar yang nyaman tanpa tekanan, dan yang terakhir, meningkatkan hubungan positif antara murid dan guru. Tolak ukur keberhasilan dari menyusun keyakinan kelas ini yaitu keyakinan kelas yang ditempel di kelas, terlihatnya perubahan perilaku murid terutama di lingkup kelas, dan yang ketiga, murid merasa nyaman dan bersemangat belajar. Lini masa tindakan yang saya lakukan dalam menyusun keyakinan kelas bersama anak murid saya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu adalah perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga refleksi dan tindak lanjut. Tahap yang pertama yaitu adalah perencanaan. Pada tahap ini, saya mempersiapkan materi yang akan disampaikan kepada murid dan meminta izin kepada kepala sekolah dan wali kelas. Tahap yang kedua dan ketiga yaitu adalah pelaksanaan dan refleksi tindak lanjut. Kira-kira seperti apa ya pelaksanaan menyusun keyakinan kelas bersama murid dan juga refleksi tindak lanjut hasil menyusun keyakinan kelas? Yuk, disimak video berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Oke, untuk hari ini, khusus untuk hari ini, kita akan mulai pembelajaran, tetapi dengan membuat yang namanya apa ini? Keyakinan kelas. Apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Sebelum nanti Bu Ena akan sampaikan tentang ini, Bu Ena akan jelaskan terlebih dahulu bahwa ketika di pembelajaran matematika utamanya, nanti ada beberapa hal yang harus kalian jalankan. Ada yang ingat punya buku panduan yang isinya ada kata-kata harus bagaimana, harus kayak gini, harus kayak gitu? Ada? Nah, yang mau Bu Ena tanyakan adalah yang namanya ketika pelajaran, ketika di kelas, itu perlu nggak ada yang namanya aturan? Perlu. Tujuannya adalah agar tertib. Oke, boleh seperti itu. Nah, sekarang nanti setiap satu orang akan Bu Ena minta menulis di kertas ini. Ketika di pembelajaran matematika, kalian pengennya itu kelasnya seperti apa? Jadi kami nggak? Aturannya pengennya seperti apa? Jadi kami. Misal Bu Ena ambil contoh. Berarti ketika di kelas itu harus datang tepat waktu. Berarti kalian harus saja datang tepat waktu. Nanti masuk Bu Ena. Ada yang bertanya kan? Gak usah dikasih nama.
tidak berisik. Berapa tidak berisik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 orang. Tidak berisik semua. Berarti kalau misal di sini harus dapat tempat waktu, tidak boleh berisik, mendengarkan guru ketika menjelaskan. Berarti ini bisa kita jadikan satu keyakinan kelas yang namanya adalah rasa hormat. Hormat menghormati orang lain teman kalian karena hidup kalian di sini akan mengganggu temannya yang lain sudah konsentrasi. Hormat menghormati gurunya yang menjelaskan karena kalau gurunya menjelaskan kalian juga ikut bicara pasti kelasnya jadi berisik. Ya, sampai yang ini keyakinan yang pertama sekarang semua. Yes. Sekarang kita ke bagian yang kedua. Pembelajarannya jangan tegang-tegang, sering-sering ice breathing. 2. Apa ini? Kira-kira. Memiliki rasa humor. Jadi pelajarannya nggak fair. Oke, ini seperti ini. Kita beri kasih. Sekarang yang ini. Yang ketiga, yang ketiga, wajib piket agar kelas bersih dan tidak terlihat kumuh saat pelajaran. Yang mana ini? Menjaga kebersihan kelas, jangan meninggalkan sampah di laci. Berarti apa? Kebersihan. Yang terakhir, yang keempat, mengumpulkan tugas tepat waktu. Mengumpulkan tugas tepat waktu, normal ya. Ngumpulin tugas tepat waktu agak enggak normal. Tugasnya dikumpulin tepat waktu, itu dari mana aja. Berarti ini kaitannya adalah dengan tekun. Berarti ada 4, ada yang mau nambahin lagi. 4 ini nanti kalian harus bisa memahami dan juga menanamkan benar-benar dari dalam hatinya kalian. Nah, dari 4 ini namanya adalah keyakinan kelas 7 Imam Ghazali. Yang mana keyakinan kelas itu intinya adalah nilai-nilai kebaikan yang bisa kalian lakukan. Di mana di dalamnya itu ada aturan-aturan. Jadi kami ya, ada yang mau nanya? Jaga. Setelah ini, kalian akan gue minta jadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama membuat poster yang isinya adalah 4 keyakinan kelas ini. Kemudian kelompok satunya adalah membuat kegiatan tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kemudian yang ketiga itu adalah membuat list tugas guru itu apa saja. Tugas murid itu apa saja. Yang bukan tugas guru itu apa, yang bukan tugas murid itu yang seperti apa. dengan sejujur-jujurnya, dengan suara sekencang-kencangnya. Kayak biasanya ketika kalian ngobrol biasa ya, itu kan sudah ada yang kalian sana. Keyakinan kalau sudah ada tugas guru, bukan tugas guru, kemudian tugas murid dan bukan tugas murid sudah ada. Terus kegiatan tampak seperti dan tidak tampak seperti juga sudah ada. Itu kan bukan cuma sekedar TKN aja ya kan. Nah, yang mau gue tanyakan dari keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di yang sebelumnya ada berapa kali? 4. Yang pertama rasa hormat.
Tidak berisik. Nggak makan. Bener ya, nggak makan ya. Oke, itu yang satu. Rasa hormat juga dijawab dengan jujur. Jangan marah-marah ya. Kalau tidak makan juga. Yang kedua, apa yang keyakinan yang kedua? Memiliki rasa humor. Jadi ketika bukan ketawa terus bukan. Ketika pelajaran itu nggak semangat banget. Ada ngobrolnya, kemudian ada bercandanya, ada mainannya juga. Sudah? Masih kurang? Sama Pak Ibrahim juga. Sama Pak Ibrahim ya. Nanti kita sama Pak Ibrahim juga. Berarti itu sudah masih kurang. Masih kurang. Ada yang masih kurang, ada yang udah cukup. Nanti pelajarannya nggak cukup. Oke. Terus keyakinan yang ketiga apa? Kebersihan sudah. Ini juga nggak kotor-kotor banget. Sudah. Oke. Terus yang keempat yang terakhir apa? Tekun. Tekunnya di mana? Bawa buku paket. Apa lagi? Yang ketinggalan jangka. Atau adakah yang mungkin yang tekunnya masih agak kurang? Kenapa? Ya bawa buku bahasa Indonesia, ngumpulin tugas. Bisa? Tidak membawa perlengkapan. Terus Abika apa? Kalau Abika? Gak bawa jangka. Oke, berarti 4 keyakinan sudah. Ada yang sudah melakukan, ada yang belum maksimal. Berarti Wira cuma bisa pesan bahwa dari 4 keyakinan itu kita sudah sepakat. Kita akan berusaha memegang teguh itu gak cuma lewat lisan, tapi juga di sini sama di sini. Karena seperti itu, Bu Era berharap tadi yang masih kurang-kurang tadi berarti besok harus diperbaiki. Bisa dipahami ya? Keyakinan itu adalah perjanjian antara Bu Erna dan juga kalian, dan juga disaksikan oleh malaikat di kiri dan juga di kanan kita. Oke? Nanti dengan maksud bahwa keyakinan itu berarti harus dilaksanakan dengan baik. Itu ya Mbak. Sudah. Terima kasih. Nah, itu tadi aksi nyata saya pada bagian menyusun keyakinan kelas. Nah, sekarang bagian kedua dari aksi nyata saya yaitu adalah sesi berbagi pemahaman dan penerapan budaya positif kepada rekan sejawat saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali atas kerapihannya di ruangan ini bisa hadir mengikuti diseminasi saya terkait modul 1.4 dengan judul budaya positif. Mungkin saya rasa Bapak Ibu sebagian besar yang sudah mengerjakan PMM sudah sampai di yang modul budaya positif. Mungkin ini juga tidak terlalu asing karena memang kurang lebih sama seperti itu antara materi yang guru berat dan juga yang ada di PMM tersebut. Nah, sebelum masuk ke materi intinya, saya akan sampaikan ini adalah pendapat dari Ki Hajar Dewantoro yang memang beliau menjadi sumber dari adanya kurikulum merdeka yang saat ini sedang kita implementasikan. Beliau berkata bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Dari kalimat Ki Hajar Dewantoro ini kita bisa simpulkan bahwa kita sebagai seorang pendidik kita tidak punya hak untuk mengubah anak yang memang kodratnya seperti itu bisa kita ubah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang kita lakukan seharusnya adalah bisa memupuk atau merawat dari kodrat yang sudah dimiliki oleh anak tersebut. Baik Bapak Ibu, setelah ini saya akan meminta Bapak Ibu semuanya untuk memejamkan mata sejenak kurang lebih hanya 2 menit dan kemudian nanti bisa sambil dengarkan suara saya apa yang harus Bapak Ibu renungkan bersama supaya nanti setelah ini materinya bisa benar-benar masuk dan merasa ke dalam pikiran dan perasaan masing-masing. Itu sudah siap ya? Silakan bisa memejamkan mata untuk merenung sejenak.
sambil didengarkan suara audio yang saya perdengarkan kepada jenengan semua. Silakan bisa dibayangkan gambaran sekolah impian yang ada di pikiran jenengan seperti apa, bagaimana suasana sekolahnya, bagaimana sikap gurunya, bagaimana tutur kata gurunya, bagaimana guru bersikap kepada murid-muridnya. Lalu bagaimana sikap murid-muridnya, bagaimana mereka berinteraksi terhadap kita sebagai gurunya, bagaimana mereka berinteraksi dengan pimpinan sekolah kita, lalu bagaimana mereka berinteraksi dengan teman-teman mereka. Kita temukan bersama seperti apa sekolah impian kita, yang mungkin barangkali setiap bapak atau ibu guru yang ada di sini memiliki gambaran masing-masing, memiliki impian masing-masing. Suasana sekolah seperti apa yang Bapak Ibu harapkan? Sikap seperti apa yang bisa kita perlihatkan kepada anak-anak kita? Tutur kata seperti apa yang akan sering kita lontarkan kepada mereka? Barangkali mungkin ketika mereka sedikit kurang bisa mengerti dengan apa yang kita sampaikan, sedikit kurang bisa menerima nasihat yang kita sampaikan. Sudah? Silakan bisa membuka mata kembali. Ada yang tidur ya? Sudah direnungkan tadi ya? Oke, kita lanjutkan. Setelah ini kita akan coba bermain berpasang-pasangan. Cuma saya mohon maaf karena di sini ada 5 bapak dan juga ada 5 ibu. Yang pada akhirnya harusnya ada 5 pasang, tapi karena ini masing-masing ganjil, mungkin nanti sisanya yang 2 tidak harus praktek. Sudah ya? Silakan ya berpasangan. Berpasangannya menggenggam tangan masing-masing, bukan saling menggenggam. Menggenggam tangan masing-masing, satu saja. Sudah? Lanjutkan dulu saja. Sudah menggenggam tangan masing-masing. Kita mulai dari misalkan Pak Eko dulu dengan Pak Fahmi. Pak Eko yang menggenggam, Pak Fahmi yang akan berusaha membuka genggaman tangannya Pak Eko. Jadi Fahmi, mungkin nanti Bu Risti dengan Bu Arum, Bu Risti yang menggenggam tangan, kemudian nanti Bu Arum yang berusaha untuk membuka. Ada diri dengan Pak Sofan bisa melakukan hal yang sama. Setelah itu nanti bisa gantian Pak Fahmi yang memegang tangan, Pak Eko yang berusaha untuk membuka genggaman tangannya, dan juga yang lainnya seperti itu. Bisa dipahami perintahnya? Bisa ya? Nah setelah ini nanti kita akan tanya jawab. Masing-masing orang cukup 30 detik untuk mempertahankan genggaman masing-masing. Begitu? Bisa dipahami? Nah sebelum mulai menggenggamnya, ada bawa barang nggak ya ini? Bawa semua ya? Yang mungkin kecil itu bisa digenggam pakai tangan. Ini aja Pak. Oke, silakan bisa ambil barang terserah yang menurut jenengan yang ada di sini itu adalah barang yang paling berharga yang jenengan punya, sehingga jenengan berusaha untuk menggenggam erat barang yang ada di tangan jenengan. Pak Hendra sama Bu nggak usah ya? Masing-masing nanti 30 detik ya. Kita lihat nanti siapa yang berhasil mempertahankan atau berhasil membuka. Sudah siap? Kita mulai. 1, 2, 3. Sudah toh? Sudah berhasil apa enggak itu? Berhasil. Dari pasar. Pak Sofan itu termasuk Pak Hendra tuh. 6 detik lagi. Sudah ya, sudah. Oke, sekarang gantian ya. Itu Bu Umi mungkin mau mainan sama saya? Iya. Oh iya. Kita mulai ya, 30 detik lagi. Silakan bisa mengusahakan masing-masing. 1, 2, 3. Boleh dengan mengata-ngatain, boleh dengan merayu, kasih uang pun juga boleh. Diitik-itik boleh.
Kurang 10 detik lagi. Menyakiti pun juga boleh. Kasih sogokan juga boleh. Puisi. Oke, baik, dari apa yang sudah Bapak Ibu lakukan tadi, kita bisa coba untuk menjawab pertanyaan ini ya. Yang pertama, apakah Anda sendiri atau rekan Anda yang membuka genggaman tadi? Anda sendiri tadi yang awalnya jenengan menggenggam, apakah jenengan sendiri yang pada akhirnya pasal harus kesel dibuka? Atau temannya jenengan yang berhasil membuka? Gimana nih hasilnya? Berhasil. Oh, berarti yang mau membuka kepala tangan ya diri masing-masing sendiri ya. Oke, terus kalau yang tidak bisa, Dia berusaha jadi aku tidak tahan. dan oh iya. Terus yang kedua, apakah Anda atau rekan Anda yang tetap menutup kepala tangan Anda? Tetap ya, tetap tegak ya, tetap bertahan ya. Nah dari situ, dari genggaman ini tadi, menurut jenengan semua, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala ini? Siapa yang memegang? Diri sendiri. Diri sendiri. Nah, karena ini ternyata adalah diri kita sendiri yang memegang kontrol itu. Setelah ini nanti kita akan mempelajari bahwa ternyata ada banyak pemahaman kita terkait kontrol itu tadi, utamanya terkait kontrol dengan murid. Yang selama ini kita menganggap bahwa kita sebagai orang dewasa itu adalah yang bisa mengontrol mereka supaya jadi seperti apa yang kita inginkan. Padahal yang mengontrol adalah diri mereka sendiri. Kita coba ke slide berikutnya. Nah ini saya berharap dengan adanya diseminasi ini kita mulai ada perubahan paradigma yang awalnya dari paradigma stimulus respon kemudian menjadi pendekatan teori kontrol. Nah di sini ada beberapa ilusi. Ilusi ini yang dimaksud adalah anggapan kita yang kita anggap benar selama ini, selama kita jadi guru. Atau mungkin hanya saya saja yang menganggap ini adalah benar. Yang pertama, ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Padahal itu tidak benar sama sekali. Tidak dapat memaksa murid. Sebagai guru kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Bisa jadi ketika kita memberikan perintah kepada murid kemudian mereka mau melakukan, bisa jadi memang kebutuhannya mereka ketika itu adalah sesuai dengan kontrolnya kita. Tetapi ketika tidak sesuai dengan kebutuhannya mereka, mereka pasti akan melakukan itu. Ilusi yang pertama. Ilusi yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah hanya saya saja? Saya sering melakukan itu. Membuat mereka merasa bersalah, mengkritik mereka. Bahkan kadang mengkritiknya tidak hanya secara personal, ketika sadar sendiri, atau kadang kita secara tidak langsung kita membuat mereka merasa bersalah di hadapan banyak orang, di hadapan teman-temannya. Ternyata itu hanya ilusinya kita saja. Karena pada akhirnya dengan apa yang kita lakukan itu kita akan membawa murid kita menuju identitas yang gagal, merasa buruk tentang diri mereka. Kemudian seringkali guru juga menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Misal, Mas, Masya Allah rajin sekali, jam berapa itu berjalan? Itu adalah pesan halus yang sebenarnya dia nilainya adalah negatif. Dan itu secara tidak langsung kita akan membawa anak-anak kita untuk menjadi pribadi yang gagal. Kita lanjutkan, ilusi yang ketiga, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini semua merasa sudah menjadi orang dewasa, menjadi gurunya kita punya hak untuk memaksa anak. Padahal yang terjadi perilaku memaksa ini tidak akan efektif untuk jangka panjang, tidak akan membuat mereka mengerti. Dan itu hanya akan apa? Menciptakan sebuah permusuhan antara guru dan juga murid. Dan kemudian ilusi yang terakhir adalah bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Maksudnya bagaimana? Mungkin terkadang kita memberikan penghargaan untuk anak. Ternyata itu tidak efektif. Kenapa? Karena dalam jangka waktu tertentu, mungkin murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita tadi. Mungkin kita berusaha mendekati secara personal, kita memberikan penguatan-penguatan. Nah, di sini nanti murid bisa jadi juga tergantung dengan pendapat kita sebagai guru. Dan otomatis dari semua ilusi ini ternyata semuanya berasal dari motivasi eksternal, bukan dari internal diri anak itu sendiri. Nah, sebelum nanti saya mulai membahas terkait disiplin yang positif, kalau misal mendengar kata disiplin, barangkali yang saya lakukan di sini, ketika dengar kata disiplin, kira-kira yang
Bapak Ibu terngiang-ngiang di kepala itu yang seperti apa? Bapak tuh. Oke. Terus kemudian di situ dan saya tulis bahwa ternyata kalau makna yang kita pahami selama ini dan juga saya sendiri, disiplin itu adalah pasti ada tata tertib, pasti harus teratur, pasti harus patuh, tidak boleh tidak harus patuh. Dan yang kedua ini yang sering membuat anak tidak nyaman, tapi membuat kita bangga, yaitu adalah disiplin yang dikaitkan dengan hukuman, sehingga anak merasa tidak nyaman. Nah, padahal di sini menurut pernyataan Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Jadi yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara di sini bukan kita yang mendisiplinkan mereka, tapi disiplin yang berasal dari diri masing-masing anak. Nah, dari yang tadi saya paparkan terkait disiplin, nanti kita akan belajar yang namanya disiplin positif. Kalau selama ini kan kita yang penting disiplin, positifnya belum ikut. Mau terlepas itu hasilnya negatif atau enggak, yang penting kita disiplin. Nah, di sini yang perlu kita kuatkan adalah terkait disiplin positif. Dengan adanya disiplin positif itu nanti kita akan bisa membawa anak-anak kita untuk mengontrol dirinya mereka. Ketika mereka sudah bisa mengontrol diri mereka, maka akan tercapai yang namanya tujuan mulia. Yang ketika di kurikulum merdeka itu namanya adalah nilai kebajikan. Mungkin barangkali ketika Bapak Ibu mendengarkan yang di PNM itu di videonya sering sekali disebutkan nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan itu apa saja? Kurang lebih yang ada di sini sebenarnya ada 7 pendapat, tapi yang saya ambil yang bagian terakhir di tabel ini, nilai kebajikannya adalah peduli, keterserana, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, sampai di bagian pengertian. Nah, nilai kebajikan inilah nanti yang akan saya sampaikan ke Bapak Ibu juga terkait yang namanya menyusun keyakinan kelas. Jadi sudah bukan modelnya tata tertib, tapi lebih ke keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas seperti apa akan kita bahas di slide selanjutnya. Ini pertanyaan kita masing-masing. Jawab ya. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas, tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Di sini ada 3 pilihan. Tidak ingin ditegur oleh Pak Hendra, dan kemudian mendapat surat peringatan yang artinya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Atau yang kedua, ingin mendapatkan pujian dari Pak Hendra dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru yang berprestasi. Artinya mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Atau yang ketiga, ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda. Karena Anda percaya bahwa tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Yang mana Bapak Ibu? Ini baru yang terkait hadir di kelas ya. Belum hadir di sekolahan. Terkait hadir di kelas. Kira-kira alasannya karena apa? 1, 2, atau 3? Dari situ. Masalah gitu ya Pak? Oh gitu. Alasan sendiri apa itu? Kalau saya, secara pribadi kalau saya bilang poin 3. Kalau saya. Oh, Pak Fani juga. Yang lainnya? Saya juga. 1 dan 3. 1 dan 3 kombinasi. Oke. Mana saja? Oh iya. Sekarang kita lanjutkan. Dari 3 hal itu, ini yang harus kita pahami bahwa ternyata ketika manusia berbuat atau bertindak itu ada 3 motivasi. Kenapa kok manusia itu melakukan itu? Dan ini kita bisa asumsikan anak-anak kita pun juga sama. Ketika mereka berbuat atau bertindak, mereka juga ada motivasi atau tujuan yang berbeda. Nah, motivasi itu ada 3. Yang di awal yang sempat saya sebutkan. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk poin 1 dan 2 itu adalah sifatnya motivasi dari luar eksternal. Tapi yang poin ketiga itu adalah motivasi dari dalam diri mereka. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan saya adalah, menurut Bapak Ibu, anak-anak kita motivasi utamanya yang mana? Dari luar. Yang nomor berapa? 1, 2, atau 3? Mayoritas yang mana? 1. Itu yang jadi PR-nya kita. Kenapa belum tumbuh motivasi dari dalam dirinya mereka? Kenapa baru sekedar biar nggak dihukum, biar nggak ketemu gua, biar nggak ketemu Pak Fahmi, biar nggak dimarahin Pak Soto. Berarti baru sekedar yang poin nomor 1.
ya, kita coba nanti cari motivasinya di mana. Ibu Anas guru kelas 2 SD mendapatkan masalah, murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat dimulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya, Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan itu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini diteruskan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil. Sampai pada suatu saat, Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja, pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Dari ilustrasi ini, motivasi yang mana yang dialami oleh anak-anak Bu Anas? 1, 2, atau 3? 2. Berarti untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Nah, di sini ada kasus lagi. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar buku pelajarannya. Pada saat guru matematika Pak Seno menanyakan pertanyaan kepada Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan. Kemudian malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk di dunia karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun semakin tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung giginya. Dari kejadian ini, setuju Bapak Ibu dengan apa yang dilakukan oleh Pak Seno? Ada yang sudah pernah melakukan itu? Belum pernah ya? Kalau memang tidak setuju, menurut Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Pak Seno ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Kenapa? Kenapa hukuman bukan konsekuensi? Kalau konsekuensi itu mungkin sudah ada persetujuan, kesepakatan. Kemudian kalau dia melanggar seperti itu, ada konsekuensi. Kalau itu sepertinya belum ada penjelasan tentang kesepakatan. Jadi kelas seperti apa, kemudian dia kalau melanggar nanti dihukum. Kita coba ya. Kita coba ke selanjutnya. Nah, ini terkait hukuman dan juga konsekuensi. Ternyata konsekuensi ini adalah salah satu bentuk disiplin positif. Kalau hukuman itu dia sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba, pokoknya itu udah dikasih hukuman itu. Itu kalau hukuman ya. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah. Kenapa kok satu arah? Itu adalah keputusan sepihak dari guru. Murid pun tidak tahu. Kira-kira kalau misal tidak mengerjakan PR misal, dapat hukuman apa ya? Itu namanya adalah hukuman. Bahkan di hukuman itu bisa berupa fisik maupun psikis. Berarti bisa berupa perbuatan. Jadi misalnya ya mungkin disuruh push up, mungkin dijewer, dipukul atau lain sebagainya, atau berupa kata-kata. Dia kata-katain sembarang yang mungkin dimarah-marahin semua kalimat dikeluarkan oleh gurunya. Itu kalau hukuman. Kemudian kalau konsekuensi yang tadi merupakan salah satu bentuk disiplin positif, dia sudah terencana atau sudah disepakati. Kemudian sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Kemudian dia juga akan tahu konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi ini jangka waktunya adalah jangka waktu pendek. Tidak seperti hukuman yang mungkin nanti bisa membekas ke perasaan mereka. Bahkan itu sampai berasa. Kemudian berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Oh, misal dia tidak ngerjain PR, konsekuensinya apa? Berarti dia tidak boleh istirahat menyelesaikan PR itu. Kemudian guru senantiasa memonitor murid. Menurut Bapak Ibu kita sudah melakukan yang bagian konsekuensi? Sudah ada buku panduan, sudah disosialisasikan. Apalagi yang bagian yang ini ya, pertama sudah terencana atau disepakati bersama, kemudian sudah disampaikan ke anak-anak. Walaupun anak-anak tidak nyaman karena mereka sudah ngerti konsekuensinya, ya tidak masalah untuk mereka. Dan yang bagian terakhir, kesepakatan
sudah selalu melakukan itu, senantiasa memonitor murid. Berarti yang masuk pertama tadi sudah betul bahwa yang dilakukan oleh Pak itu adalah berupa ini ujian pemahaman Bapak Ibu terkait membedakan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Oke, kita juga ternyata salah ya. Ternyata salah. Ternyata dia konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman, coba hukuman. Nah, sudah benar. Oke, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Baca dari belakang. Murid diminta untuk usaha 15 kali. Terus, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Saya bilang mau di buku balik. Saya bilang di buku sekalian peraturan sekolah apa itu ya? Ada sesuai peraturan sekolah. Coba aja salah sebenarnya apa? Konsekuensi. Ya. Karena dia fisik. Namanya orangnya. Oh. Dan dia sekaligus. Jadi ini kata. Insya Allah bisa sekali. Biar aku jalan kalau ini. Membersihkan pipa air. Lagi. Apa ini? Konsekuensi. Oke, konsekuensi. Oh iya. Duduk di bangku pinggir lapangan pada saat jam istirahat. Tidak diizinkan bermain. Karena mencederai. Masya Allah. Masih. Apa? Konsekuensi. Oh iya. Terlambat dari pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sudah selesai. Konsekuensi. Iya, harus olahraga. Karena mematahkan pensil kawannya. Oh iya, masukkan. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Berarti Bapak Ibu semuanya sudah bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Harapannya berarti setelah ini ya kita fokusnya di konsekuensi, bukan cuma sekedar hukuman saja. Dan konsekuensinya pun harus konsekuensi yang logis, positif. Kita lanjutkan, dihukum oleh penghargaan. Barangkali nanti ini bisa sedikit menyadarkan kita terkait penghargaan yang sudah pernah kita berikan kepada anak-anak. Nah, untuk penghargaan ini ternyata dia memiliki pengaruh jangka pendek dan juga bisa juga jadi pengaruh jangka panjang. Maksudnya bagaimana? Misal di dalam kelas itu ada temannya yang memang dia selalu mendapatkan penghargaan, dia akan terus termotivasi. Tapi ternyata ada beberapa anak yang bahkan dia tidak pernah menerima penghargaan itu. Yang akhirnya dia akan apa? Dia akan merasa dihukum oleh penghargaan itu dalam jangka waktu yang panjang. Padahal paling aku gak akan dapat penghargaan itu. Dan itu juga berarti motivasinya adalah motivasi yang sifatnya eksternal. Berarti bisa jadi juga anak akan tergantung. Oh, mau berbuat baik kalau ada penghargaan. Kalau tidak ada, tidak mau melakukan. Kemudian yang kedua, penghargaan itu juga tidak efektif. Terus, yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Maksudnya bagaimana merusak hubungan? Poin yang pertama tadi yang jangka pendek dan jangka panjang. Ada anak yang dapat penghargaan di dalam kelas, ada anak yang tidak pernah dapat penghargaan itu. Yang pada akhirnya itu akan merusak hubungannya mereka. Dan itu juga bisa merusak hubungan kita selaku yang memberikan penghargaan kepada si anak yang tidak menerima penghargaan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Maksudnya bagaimana? Wah, kalau misalnya ada penghargaannya, si anak itu akan melakukan yang benar-benar terbaik. Misal disuruh
membuat drama misal bahasa Inggris. Karena Miss Vina misal sudah memberikan janji akan ada penghargaan seperti ini, anak-anak akan berlomba-lomba untuk sekolah yang terbaik. Dan pada akhirnya untuk anak-anak yang paling juga nggak menang karena di sana sudah jelas ada yang lebih baik, mereka tidak akan dapat dengan maksimal. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Maksudnya kurang lebih sama seperti yang tadi saya sampaikan terkait penghargaan menurunkan kualitas energi. Pernah nggak lihat mungkin kita sendiri ya? Dulu ketika kita belum bisa naik motor, ya kan kita kan melalui latihan dulu nih. Latihan sama orang tua, setelah bisa naik motor, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Bisa naik motor sendiri gitu ya. Bahagia banget, bahkan di awal-awal bisa naik motor, itu sehari itu bisa motoran mungkin berapa jam? Bisa main ke sana ke sini, oh udah bisa naik motor loh gitu kan ya. Gitu. Saya nggak tahu apa. Oh, Kalau bisa main terus. oh gitu. Nah, tapi itu dengan usaha kita sendiri. Bagaimana kalau dengan orang tua menjanjikan, ayo kamu harus bisa naik motor. Nanti kalau kamu sudah bisa naik motor sendiri, mengendarai sendiri, tak belikan motor baru. Itu motivasinya sudah berbeda. Dan pada akhirnya dia bisa memakai kreativitas lain. Kemudian penghargaan itu juga bisa mendukung. Tadi yang sudah saya sebutkan di awal, mendukung siapa? Mendukung anak-anak yang dapat penghargaan sekaligus yang tidak dapat penghargaan. Dan yang terakhir, yang dibutuhkan di sini motivasi dari dalam diri. Dan penghargaan itu sama sekali tidak bisa menunjukkan atau memunculkan motivasi dari dalam diri. Nah, kalau tadi bentuk yang pertama disiplin positif tadi yang tak sampaikan apa tadi? Yang pertama tadi yang sudah tak bahas, yang tadi Bapak Ibu bisa membedakan, oh ini Konsekuensi dan hukuman. Jadi konsekuensi tadi adalah salah satu bentuk disiplin positif. Nah, yang kedua, ini yang agak asing, saya pun tahu juga setelah di pembelajaran, disiplin positif berbentuk restitusi. Kalau konsekuensi tadi kan, oh si anak begini, konsekuensinya begini. Kalau ini restitusi itu bagaimana? Di sini ada 5 prinsip pokoknya. Yang pertama, itu memperbaiki kesalahan mereka. Yang kedua, mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi tidak hanya ketika mereka berbuat salah, konsekuensinya begini, tidak berhenti di situ. Tapi ada kelanjutannya, kita membantu mereka mencari solusi untuk masalah mereka. Kemudian yang ketiga, memperbaiki hubungannya siapa? Kalau kita di lingkup sekolah berarti hubungan antara kita guru dengan anak murid. Kemudian yang keempat, ini berupa tawaran, diskusi, sharing, bukan memaksa. Dan yang kelima, ini bisa menguatkan dan fokus pada karakter. Nah, nanti di yang restitusi itu kita bisa mulai menerapkan dari bagian paling kecil sekolahan, yaitu adalah melalui kelas. Nah, melakukannya bagaimana? Sebelum ke sana, saya bertanya dulu ke Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira kenapa? saya kepala. Biar apa? Berarti untuk keselamatan ya? Oke. Kalau yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk kesehatan. Untuk kesehatan berarti kaitannya dengan keselamatan kita juga. Nah, keselamatan ini tadi itulah yang dinamakan dengan nilai kebajikan yang sempat kita bahas di slide sebelumnya. Dan nilai kebajikan itu yang disebut dengan keyakinan. Ini keyakinan ini tidak disamakan dengan kaitannya dengan beragama ya. Tapi ini terkait nilai-nilai kebajikan. Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Mungkin bahasanya kita selama ini itu kan tata tertib, aturan. Nah, ini mulai dituntut untuk dirubah, diganti dengan yang namanya keyakinan kita bersama yang sudah dibuat bersama. Nah, ini nanti suara teman saya, mohon maaf ya. Sambil saya jelaskan ya. Jadi untuk keyakinan kelas itu pembentukannya di sini ada bentuknya curah pendapat, kemudian mencatat masukan semuanya, kemudian harus berupa kalimat positif, tidak boleh kalimat negatif. Misal di sini contohnya kalimat negatifnya jangan berlari di kelas atau di koridor, berarti ganti kalimat positif berjalanlah di kelas atau koridor. Kemudian harus menentukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Misal berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, itu bisa kita gabungkan jadi satu dengan nilai kebajikan yang namanya saling menghormati. Jadi dari beberapa aturan tadi diringkas jadi satu yang namanya saling menghormati nilai kebajikan. Kemudian setelah keyakinan kelas itu sudah dibuat,
kelasnya ditempel di kelas. Di situ sudah ada contohnya. Kalau hormat berarti kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi lebih ke kalimat-kalimat positif seperti itu beda ya dengan kata ketiknya. Kayak ini kemarin saya uji coba yang di kelasnya luar untuk membuat keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu Bapak Ibu kalau peraturan banyak sekali, bahkan satu. Kalau keyakinan itu minimal tiga saja yang disepakati. Tapi di dalam tiga keyakinan itu di dalamnya mencakup semuanya. Kalau saya kemarin karena anak-anak idenya ada banyak dan itu macam-macam, saya buat ada 7 keyakinan kelas untuk kelas 7 iman dan jadi di sini mereka menulis sendiri mereka pengennya seperti apa, tapi lebih ke aturan dulu ya. Mereka menulis aturan ketika di kelas seperti apa, ditempel di papan tulis yang kemudian mereka tulis, baru setelah itu dikelompokkan bersama menjadi keyakinan masing-masing. Dan alhamdulillah ketika keyakinan kelas itu sudah terbentuk, kemudian saya masuk di kelas di teman berikutnya, saya lihat kelasnya Bu Arum itu agak kotor karena kemarin ada yang menyampaikan kelas seharusnya bersih ketika pembelajaran mulai tadi. Kemudian saya tanya, kemarin sudah membuat keyakinan kelas, salah satu keyakinannya seperti apa? Kebersihan Bu Ena, apakah kalian sudah melakukan itu hari ini? Ternyata belum. Jadi dari situ bukan kita langsung dimarahin gitu, bukan. Ini kenapa kok kelasnya kotor sekali? Bukan. Tapi kita tanyakan dulu keyakinan kelasnya kemarin seperti apa yang sudah dilanggar. Yang di sini, kalau tadi ada 3 motivasi seseorang melakukan sesuatu, kalau sekarang ada 5 kebutuhan dasar manusia, dan mungkin ini adalah kebutuhan yang dimiliki oleh anak-anak kita. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Bertahan hidup ini tidak hanya sekedar masalah makanan ya atau minuman, tapi juga terkait psikisnya mereka juga. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga ini terkait penguasaan. Penguasaan itu gimana? Mungkin seperti biar mereka itu bisa diakui. Oh, aku mampu seperti ini. Itu namanya kebutuhan penguasaan. Kemudian kebebasan. Oh, mereka ingin lari-lari, mereka ingin sepak bola sepanjang hari kayak gitu. Kemudian dari yang kelima itu adalah kesenangan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kita akan coba pemahaman Bapak Ibu terkait tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini ada beberapa soal, silakan nanti bisa dipilih jawaban yang tepat yang mana dan akan dikencarkan oleh Pak Ibu. Aku senang. Harus yang memikirkan. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Ada 2 jawaban, kebebasan atau kesenangan? Kasih kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Bebas. Semangat. Kesenangan. Oke. Jawabannya pendek. Ini kan beberapa soal. Yang itu tahun ini Dimas dengan 17 tahun. Dia senang sekali. Menyetir mobil itu seru. Penguasaan. Yang apa? Kebebasan atau kesenangan? Pak Hendra pilih mana? Pilih saja penguasaan. Salah nggak apa-apa. Menguasai mobil. Karena itu Cinta dengan saya. sudah mau masih yang situ Pak, mohon maaf. Sekalian sama. Itu kan soalnya di bawah. Tidak belum. Oh ternyata ada kita tinggal beberapa soal saja. Tidak. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan enggak seru jadinya. Kebebasan. Ada nanti. Ibu guru tidak punya aku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Tidak punya aku. Karena padahal aku pakai jepit baru. Cinta dan kasih sayang, cinta dan kasih sayang. Nah, alhamdulillah, benar. Oke, sampai yang salah dulu selesai ya. Dia kita kasih tahu Pak Hendra. Yang mana salah aja Pak Papa. Biar nanti birunya selalu sampai sana. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas.
Kesenangan. Oh, kesenangan. Cinta dari saya. Saya penguasaan. Saya kesenangan. Oh, iya. Kesenangan. Pak Hendra pilih kesenangan Pak Hendra apa yang mana? Ini beda semua jawabannya soalnya. Ya, bebas aja. Mau nggak boleh? Orang salah apa? Iya. Nanti kasih tahu jawabannya. Karena kan penguasaan ini terkait kemampuannya mereka pengen menunjukkan kemampuan mereka. Aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin guru saja. Apa? Kesenangan. Kesenangan, Pak Hendra juga. Jadi bebas. Nah, jadi Bapak Ibu kita lanjutkan ya. Untuk slide yang berikutnya bisa diamati video ini. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pulang. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Sudah. Jadi Bapak Ibu untuk yang kali ini kita akan melanjutkan materinya yaitu adalah 5 posisi kontrol seorang guru. Nanti kita bisa sama-sama merefleksi kita ada di bagian mana. Nah, yang pertama ini tadi yang Bapak Ibu saksikan videonya itu adalah contoh ketika guru memposisikan diri sebagai seorang penghukum. Barangkali mungkin saya yang sering atau mungkin Bapak Ibu di sini ada yang pernah seperti itu juga. Dan ketika melihat ini mungkin seperti kita sedang bercermin. Kalau mungkin ada saya saja sedang bercermin ya. Kita lanjutkan. Jadi yang dimaksud posisi kontrol guru sebagai seorang penghukum itu yang pertama, yang jelas dia menggunakan hukuman fisik ataupun verbal seperti dilontarkan oleh ibu guru yang tadi ya. Kemudian nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot, jarinya menunjuk-nunjuk atau mungkin menghadik siswa yang bersangkutan. Nah, kemudian untuk kalimatnya yang paling sering digunakan itu seperti patuhi aturan saya atau awas. Isinya ancaman. Kemudian kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu. Itu kurang lebih kalimat-kalimat dengan nada tinggi tadi yang mungkin sambil menunjuk-nunjuk atau mungkin sambil menowel-nowel muridnya yang digunakan oleh seorang guru sebagai penghukum. Nah, hasilnya bagaimana ketika ada seorang guru yang melakukan hal tersebut? Hasilnya yang pertama, murid pasti dia akan marah dan berdendam, atau dia bisa jadi langsung berontak seketika itu juga. Kemudian yang kedua, dia akan mencoret-coret bukunya atau mungkin meja tulisnya, atau mungkin muka bapak ibu guru akan digambar di bukunya dan itu mungkin entah ditulisin apa atau mungkin dikasih darah-darah atau kayak gimana kita nggak tahu. Terus kemudian yang ketiga, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Kita lanjutkan ya, sudah ada bayangan ya ketika kita memposisikan diri sebagai seorang penghukum, hasilnya akan seperti apa, nanti kita bisa merefleksikan dari diri kita. Kita lanjutkan posisi yang kedua. Bisa disimak videonya. Sekarang posisi pembuat rasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa
posisi pertama penghukum saya. Posisi yang kedua pembuat rasa bersalah saya. Biasanya sih kita itu juga nggak gitu-gitu amat ya. Ngerungok sih apa sih yang jadi alasan asli. Sekarang kita coba cek. Nah, untuk yang di posisi yang kedua, pembuat rasa bersalah itu, dia menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, atau mungkin merasa rendah diri. Untuk nadanya, kalau yang tadi tinggi, kalau yang ini halus, melas, sedih, kemudian bahasa tubuhnya juga merapat pada anak, kemudian juga lesu, yang tadi disampaikan oleh ibunya. Nah, di sini kalimatnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Itu yang sering saya ucapkan. Aku juga. Nah, untuk hasilnya gimana? Hasilnya murid akan merasa bersalah. Ya, karena itu tadi lembut sekali ya. Benar-benar merasa bersalah. Kemudian murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kemudian kadang kala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada yang tadi yang dilakukan oleh ibu sebagai penghukum tadi. Kenapa? Karena emosinya dia tertanam rapat di dalam. Jadi karena dia merasa teramat bersalah, cuma dipedem doang, dia tidak bisa berontak dan lain sebagainya, itu justru lebih berbahaya dibandingkan yang ketika dia mendapatkan guru yang sebagai penghukum. Karena lama-kelamaan pasti yang tertanam itu tadi akan meledak. Itu yang untuk membuat rasa bersalah. Kita lanjutkan ke yang ketiga. Yang ketiga, ini sebagai teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Lambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Saya pernah kayak begini, selain saya. Selain Loh, saya juga. Itu sebagai teman kan? Iya, ini sebagai teman. Salah juga. Ya kadang aku juga gitu. Kita lihat ada tingkatannya. Iya, ada tingkatannya. Jadi tingkatan itu paling positif. Yang paling rendah itu tadi adalah sebagai penghukum tadi. Di atasnya membuat rasa bersalah dan kemudian yang ini adalah teman. Ini kan sebenarnya model ada 5 posisi kontrol guru. Dan ini tingkatan yang ketiga. Nanti kita lihat, maksudnya kita merefleksikan dari diri kita sudah pernah di posisi mana. Sampai di yang posisi ketiga, saya sudah pernah semua. 1, 2, 3. Kita lanjutkan. Untuk yang teman, kira-kira seperti apa? Tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kemudian ada suaranya ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Kemudian untuk kalimatnya, ayo bantulah demi bapak ya, ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, ketika sebagai seorang teman, hasilnya akan seperti apa? Yang pertama, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, itu pasti. Kemudian yang kedua, murid menjadi bergantung pada guru. Ini yang jadi masalah. Murid menjadi bergantung pada guru. Yang ketiga, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, murid akan teramat kecewa. Dan yang terakhir ini yang terkadang saya merasakan itu, murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu saja dan tidak untuk guru yang lain. Barangkali mungkin dia merasa nyamannya mungkin dengan Pak Fahmi, merasa Pak Fahmi sebagai temannya. Kemudian ketika diminta tolong oleh Bu Anita, dia tidak melakukan hal yang sama ketika dengan Pak Fahmi. Itu contoh hasilnya ketika kita memposisikan diri sebagai seorang teman. Kita lanjutkan. Yang keempat. Sekarang posisi sebagai pemantau. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu.
saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Nah, di sini untuk sebagai Iya, pemantau, pernah sih. dia menggunakan aturan berarti ya. Aturan ketika melanggar konsekuensinya seperti apa. Itu yang dinamakan sebagai pemantau. Mungkin di sini pemantaunya lebih ke kesesuaian ya. Itu bahasanya bahasa disebutnya Oh gitu ya. Loh, bukannya semua juga. Semuanya kayak gitu. Semua maksudnya. Kita lanjutkan. Nah, untuk ciri-cirinya seperti ini, sangat mengandalkan perhitungan catatan. Betul ya? Sangat mengandalkan perhitungan catatan. Data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Kemudian untuk nada suara datar, bahasa tubuh juga normal. Kemudian untuk ciri khas kalimatnya, peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Saya pun juga sudah pernah yang di bagian ini. Berarti dari 5 saya sudah 4. Bapak Ibu guru tidak tahu apakah sama seperti saya sudah 4 juga. Semuanya sudah saya jajaki. Semuanya. Nah, kemudian untuk hasilnya gimana? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalani. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Seperti yang tadi sudah saya bahas, konsekuensi pasti tetap murid merasa tidak nyaman, tapi jangka waktunya lebih pendek. Kemudian guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Jadi guru hanya menyampaikan saja terkait kesalahannya di apa, konsekuensinya apa. Jadi tidak dengan marah-marah. Seperti itu. Kemudian kita ke posisi tertinggi dari 5 posisi kontrol. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Sudah pernah? Saya belum. Kau kan? Yang lainnya sudah pernah. Yo. Tapi itu bukan menjadi sesuatu yang dominan untuk kita ya. Mungkin ada kalanya kita akan melakukan yang kelima, ada kalanya kita melakukan yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi memang dari setiap tingkatan itu tadi harapannya di akhir kita bisa mencapai yang di posisi ini terakhir ini, manajer. Karena kalau manajer itu ya dia gabungan dari semuanya itu tadi. Hanya memang kalau yang di sini ini hampir sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan terkait restitusi. Dimana ketika dengan menggunakan restitusi yang merupakan salah satu bentuk disiplin positif itu, berarti kita sebagai guru kita juga membantu murid untuk mencari solusi permasalahannya seperti yang dilakukan oleh guru tadi. Kita coba cek ciri-cirinya seperti apa. Nah, setelah dari video yang tadi posisi guru sebagai seorang manajer, kita lihat di sini untuk ciri-cirinya adalah guru tersebut dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Kemudian ada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Untuk kalimatnya yang biasanya diucapkan, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas yang tadi sudah sempat saya jelaskan itu tadi. Kemudian apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Makanya kenapa tadi ketika di bagian keyakinan kelas saya sampaikan bahwa sebaiknya keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak. Kenapa kok tidak terlalu banyak?
biar anak bisa menghafalkan itu. Tidak hanya menghafal, tapi benar-benar memaknai itu di dalam diri mereka. Makanya seperti ini tadi, ketika terlambat, keyakinan kelas apa yang dilanggar, apa yang perlu ditingkatkan, seperti itu. Kemudian untuk hasilnya, murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Tentu untuk mencari jalan keluar permasalahan yang tinggal bimbingan guru. Kalau kita lihat tadi, mungkin untuk posisi tertingginya dengan sebagai seorang manajer, saya rasa pasti kita butuh proses. Nggak bisa langsung serta-merta kita yang tadinya mungkin ada di posisi yang pertama mendukung atau posisi yang ketiga sebagai seorang teman, tiba-tiba jadi manajer, mungkin sedikit agak sulit. Dan mungkin malah anak-anak mungkin merasanya, kok aneh ya gurunya hari ini ya. Mungkin akan ada rasa seperti itu, karena mungkin biasanya saya marah-marah, pakai gaya posisi pertama, tiba-tiba saya langsung naik ke posisi yang kelima. Nah, sekarang yang selanjutnya, setelah ini gantian latihan sepertinya. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Jika tadi sudah belajar 5 posisi kontrol seorang guru, yang pertama tadi sebagai penghukum, kemudian membuat rasa bersalah, kemudian tingkatan yang ketiga teman, yang keempat adalah apa Ibu Anita? Apa tadi yang keempat? Yang kelima manajer, yang keempat sebagai pemantau. Alhamdulillah, Bu Anita dari perhatikan ya. Kita lanjutkan untuk latihan pemahamannya. Nanti akan ada beberapa kasus, Bapak Ibu akan diminta kira-kira itu gurunya memposisikan sebagai posisi yang mana? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat orang merasa bersalah. Semangat? Oke. Coba dulu bisa diklik. Kita lihat, benar masalah. Masya Allah. Lanjut pertanyaan yang berikutnya. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ini yang tadi. Yang tadi. Ibu kejar aku karena ibu sayang aku. Oke, coba cinta dan kasih sayang. Bu Guru minta tolong. Ini masih kayak yang tadi ya. Aku hebat kan bisa bikin ibu kejar aku. Aku hebat kan. Penguasaan. Kita coba penguasaan. Sudah mulai paham berarti. Lanjut yang berikutnya. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kesenangan apa kebebasan? Kesenangan, coba kesenangan. Kebebasan ternyata. Karena di dalam kelas terus ya tadi ya. Oke, sudah ya salah satu ya kali ini. Berarti sekarang kita lanjutkan lagi berikutnya. Ini segitiga restitusi, bisa sambil diamati prakteknya. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Sampai Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang belum sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sama seperti orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif.
rasanya menjadi orang seperti itu? Dan nyaman lah, bangga bisa bersahabat dan berhati. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Sudah, ini adalah contoh kelanjutan dari disiplin positif yang sudah kita bahas di awal. Dan ini tentunya si bapak guru ini dia sudah ada di posisi mana? Yang posisi kontrol, ada di bagian mana? Manajer. Beliau sudah ada di bagian manajer dan akhirnya beliau menerapkan yang namanya restitusi. Dan ini memang di sini tadi ada tulisannya menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian memvalidasi kesalahan juga. Nah, itu adalah bagian-bagian dari segitiga restitusi. Ini yang sudah pernah saya terapkan kalau Bapak Ibu ingat ketika selesai P5, saya rekaman dengan anak-anak di sana, dengan Mbak Sania dan juga Mbak Sumoya, itu saya menerapkan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu namanya segitiga berarti ada 3 sisi ya. Di bagian paling dasar itu adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Tidak menyalahkan apa yang dia lakukan, tidak langsung menyalahkan, tapi menuntut dulu itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Seperti yang tadi di awal, 3 motivasi perilaku manusia, semuanya itu pasti ada tujuannya, tidak asal. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setelah validasi tindakan yang salah, baru di bagian akhir menanyakan keyakinan kelas apa yang kita yakini. Keyakinan kelas berarti sudah dibuat sebelumnya, kesepakatan Ya, kelas. Setelah dibuat sebelumnya. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Makanya tadi si anak pertama dia sudah menggebu-gebu, dia nggak terima karena dia dikena dan lain sebagainya. Setelah kesini akhir-akhir dia mulai tenang, mulai bisa berpikir jernih dia harus seperti apa. Nah, ini tugas guru yang harus kita lakukan. Dimana ketika anak berbuat salah atau anak punya masalah, guru membantu mencari solusinya. Dan solusi itu bukan dengan dimarahi atau dipersalahkan. Karena bagaimanapun dengan dimarahi dan juga dipersalahkan, anak akan memiliki identitas gagal. Kita lanjutkan. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama bagian menstabilkan identitas. Ini mengubah anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian membantu anak untuk tenang kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Kemudian rasa bersalah menguras energi, dan ketika kita merasa bersalah kita mengalami identitas kegagalan. Makanya jangan sampai ditambahi dengan dipersalahkan. Kemudian perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu, di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi seperti sudah menyerah, kayaknya nggak ada jalan keluar nih. Seperti itu. Kemudian untuk kalimat yang biasa diucapkan di bagian tahapan menstabilkan identitas, itu yang pertama berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu, apakah kamu sudah menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri. Apa oke? Ya tidak harus seperti ini, tapi kalau seperti ini. Nanti kan biasanya kalau di lapangan kita tetap banyak improvisasi. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita harus percaya bahwa setiap tindakan itu baik atau buruk pasti punya tujuan, karena ada 3 motivasi tadi. Kemudian guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Maka murid ketika di kondisi ini dia akan merasa sangat dipahami guru. Nah, kalimatnya adalah kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kalau yang tadi kan cuma bentang-bentang aja, dia bisa melakukan lebih buruk, jambak-jambakan misal, dia berantem temannya itu. Kemudian pulang, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Sikap yang baru di sini yang dimaksud adalah sikap yang lebih positif. Sisi yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Ketika menanyakan keyakinan ini, nanti si anak akan termotivasi dari dalam. Kemudian dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kemudian apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga ini ya, untuk menanyakan keyakinannya. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Saya pernah yang di sini walaupun mungkin Bapak Ibu juga pernah melakukan restitusi, tapi segitiganya belum penuh semua sisinya. Kalau saya yang beberapa waktu lalu itu ada anak kelas 9 tidak mencatat materi yang ada di kelas,
Dan kemudian saya sudah sampaikan tidak boleh mengumpulkan tugas kalau catatannya belum dilengkapi terlebih dahulu, tapi dia berbohong, catatan itu tetap dikumpulkan. Kemudian saya tanya, kamu pengen seperti apa untuk memperbaiki ini? Ya sudah Bu Ena, aku mau menyalin tugasku atau catatanku berapa kali gitu tulisnya. Saya gini kan, permasalahanmu di apanya? Aku belum selesai mencatat. Berarti seharusnya kalau permasalahanmu belum mencatat, apa yang harus kamu perbaiki? Ya aku mencatat ya, yang cukup itu aja udah cukup. Gak harus dengan menyalin sampai berapa kali dan sebagainya. Dan mungkin saya rasa Bapak Ibu pasti sudah pernah melakukan itu, hanya PR kita adalah kita belum di semua sisi melakukan. Di semua sisi itu maksudnya? Kan ada 3 sisi. Ada 3 sisi. Mungkin kita baru sekedar kayak menstabilkan identitas kayak gitu aja, atau mungkin cuma sekedar yang bagian sini tadi validasi kesalahan kayak gitu aja. Belum sampai yang keyakinan tadi. Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru BK di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya? Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Iya Pak, tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin. Tapi nggak sengaja malah lempar kena wajah Bu Dina, kepala sekolah. Ketika beliau sedang berjalan. Kalian main lempar-lemparan makanan di kantin, kena wajah Bu Dina ketika beliau sedang lewat. Iya Pak. Jadi, ada informasi yang kamu tambahkan? Kami nggak bermaksud melakukannya, tapi apa? Tapi kami nggak sengaja. Apa kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Iya Pak. Baiklah. Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti bisa melakukan itu. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan begitu. Iya Pak. Iya, Bapak bisa lihat kalian memang merasa senang melakukannya. Tapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya? Yang mana yang kalian belum tunjukkan? Kita harus bersikap baik sama orang lain, Pak. Menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri, Pak. Kalian berdua juga ingat dengan baik keyakinan kelas kita kan? Kita kembali pada etik. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah etika kalian, apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak, Pak. Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya, Pak. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin. Dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Masih untuk ceritanya. Tapi ini nggak ada penyelesaian ke buku kepala sekolah. Ini baru anak-anak kita dunia juga. Tadi yang bapak-bapak anak yang bikin kan sampai selesai kalau Anak-anak. Berarti dari sini kalau misal ini tadi menurut jenengan Pak Joko sebagai apa? Manajer. Oke. Pakai segitiga restitusi kan? Ya, berarti ada 3 sisi. Yang tahapan pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas tadi, tak kembalikan nih. sudah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tadi dia nggak kalimat seperti itu. Menurut mungkin yang membacakan. Enak gitu ya? Aja kayaknya. Tapi dengan kalimat yang lain ya. Nah, mungkin kita coba diri saya sendiri. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan
Ini tadi, Pak. Nah, Ini ini dia ya. sedang mencari yang siapa yang salah. Itu berarti Pak Joko sedang menstabilkan identitas dari Mario dan juga. Sekarang kita coba cari yang di sisi yang kedua. Validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Apakah atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ada. Ada tadi ya. Ini nggak bisa kita sih. Bisa. Nah ini tadi, padahal kamu bisa melakukan lebih dulu daripada ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu. Jadi di situ, kalau di sini yang saya cek untuk validasi tindakan, Pak Joko menyampaikan mereka pasti senang. Ya kalian terlihat senang ketika melakukan itu. Kemudian sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tadi sempat ditanyakan nggak? Terkait keyakinan, ya keyakinan kelas dan juga keyakinan sekolah tadi. Kalau harus menghargai orang lain. Oke, setelah ini nanti saya akan tampilkan ketika saya bersama dengan Mbak Suroya dan juga Mbak Sania menerapkan segitiga restitusi. Ketika itu saya pilih yang Mbak Suroya karena memakai sepatu warnanya selain hitam. Kemudian kalau Mbak Sania ketika tahfidz tertidur. Tapi di sini akan saya tampilkan bukan proses saya melakukan segitiga restitusinya, tapi komentar atau tanggapannya mereka setelah menjalani segitiga restitusi itu. Kita dengarkan ya. Rasa apa? Lega dan merasa tidak takut. Jadi untuk dasarnya itu ketika tadi melakukan itu, dia diberitahu salahnya dia di bagian mana, apa yang harus diperbaiki. Sadar. Ya, jadi nggak langsung semua sekedar dikasih hukuman aja. Walaupun nggak terlalu terdengar, kalau Itu speknya berapa kali? kalau ini 1 kali, karena mereka menyampaikan pendapatnya mereka sendiri. Terus untuk Mbak Soraya tadi menyampaikan bahwa ketika kita dihukum, langsung dihukum begitu saja, kita nggak tahu salah kita apa dan itu benar-benar membekas di perasaan, dan itu membuat kita jadi benci. Kurang lebih seperti yang disampaikan oleh Mbak Soraya tadi, karena saya juga mendengarkan sayup-sayup dari sini. Dan selain itu, jadi mereka menyampaikan dengan seperti itu mereka akhirnya jadi bukan punya, jadi dapat pencerahan harus menjadi seperti apa setelah berbuat kesalahan itu tadi. Tidak hanya sekedar dihakimi atas kesalahannya mereka. Terima kasih, alhamdulillah ini sudah di bagian akhir dari diseminasi hari ini. Nah setelah ini saya mau minta tolong kepada Bapak Ibu untuk mengisi refleksi dari kegiatan diseminasi ini dengan Padlet bahasanya. Terus klik tanda tambah ya kalau pakai HP. Nah sudah dikasih nama ya apa, nanti pengennya warnanya apa? Pak Dian baca dulu dong. Kayak cuman Pak Kayak yang Pak Hendri. Namanya dia bagian subjek itu terus dari paparan yang disampaikan sebelumnya saya pikir titik-titik, jadi sebelum ini tadi ya saya pikir titik-titik, ternyata titik-titik silahkan bisa diisi di subjeknya namanya subjek. Terus tulisnya sesuatu, terus kemudian langkah awal langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah silahkan bisa diisi refleksinya. Baik Bapak Ibu semuanya.
terima kasih banyak karena sudah mengisi refleksi untuk diseminasi hari ini. Semoga diseminasi hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu dan kita bisa segera merubah mindset kita untuk menjadi guru yang lebih baik lagi ke depannya demi anak kita. Kurang mohon maaf, kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, sekian, assalamualaikum. Selain melakukan diseminasi mengenai modul 1.4 tentang budaya positif, saya juga melakukan refleksi kepada rekan sejawat saya mengenai kegiatan diseminasi yang telah saya lakukan. Pada kegiatan refleksi ini, teman-teman menyampaikan hal-hal yang telah dipahami mengenai diseminasi yang telah saya sampaikan. Demikian Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia pemaparan saya mengenai aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Semoga dapat menginspirasi semuanya ya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum